Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul morbiditas. Morbiditas dalam arti sempit adalah peristiwa sakit atau kesakitan. Dalam arti luas, morbiditas mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks, tidak hanya terbatas pada statistik atau ukuran peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga faktor yang mempengaruhinya seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Sakitan atau morbiditas merupakan derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi, merupakan suatu penyimpangan dari suatu sehat dan sejahtera atau keberadaan suatu kondisi sakit. Mengacu pada angka kesakitan yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu, seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang berisiko. Ukuran morbiditas ada 4. Yang pertama, insidensi, prevalensi, rasio, dan proporsi. Ini adalah gambaran tentang kumpulan frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada waktu tertentu pada satu waktu kelompok masyarakat. Untuk dapat menghitung angka insidensi suatu penyakit, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu tentang data. Yang pertama, jumlah penderita baru, yang kedua, jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru. Angka insidensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus penyakit dikali 100%. Selain angka insidensi, ada juga yang disebut sebagai insidensi kumulatif. Insidensi kumulatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah insidensi selama periode tertentu per jumlah orang yang berisiko pada periode waktu tersebut. Prevalensi adalah gambaran tentang kumpulan frekuensi penderita lama dan baru suatu penyakit yang ditemukan dalam rentang waktu tertentu pada sekelompok masyarakat. Angka yang digunakan yaitu jumlah seluruh penduduk tanpa memperhitungkan orang atau penduduk yang kebal atau penduduk dengan risiko population at risk. Hingga dapat dikatakan bahwa angka prevalensi sebenarnya bukanlah suatu rate yang murni, karena penduduk yang tidak mungkin terkena penyakit juga dimasukkan dalam perhitungan. Rumus nilai prevalensi dirumuskan sebagai berikut. Jumlah penderita penyakit kasus baru dan lama pada suatu periode tertentu kali 1000. Selain itu, terdapat juga istilah point prevalence rate yang artinya jumlah lama dan baru suatu penyakit pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu. Selanjutnya, rasio dan proporsi. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya tidak merupakan bagian dari penyebut. Proporsi merupakan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Faktor penyebab angka kesakitan ada 3, yaitu agent, host, dan lingkungan. Pertama, agen disebabkan oleh berbagai unsur yang terdiri dari unsur biologis seperti mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, dan lain-lain. Unsur nutrisi karena bahan makanan yang tidak memenuhi standar gizi yang ditemukan. Unsur kimiawi yang disebabkan karena bahan dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh sendiri. Karbon monoksida, obat-obatan, arsen, pestisida, dan lain-lain. Fisika yang bisa disebabkan oleh panas atau benturan serta unsur psikis atau genetik yang terkait dengan herediter atau keturunan. Demikian juga dengan unsur kebiasaan hidup, rokok, alkohol, dan lain-lain. Perubahan hormonal dan unsur fisiologis seperti kehamilan, persalinan, dan lain-lain. 2. Host atau pejamu ialah keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor resiko untuk terjadinya suatu penyakit.
Faktor ini disebabkan oleh faktor intrinsik. Ketiga, lingkungan environment. Faktor lingkungan adalah faktor yang ketiga sebagai penunjang terjadinya penyakit. Hal ini terjadi karena faktor ini dengan datangnya dari luar atau bisa disebut dengan faktor ekstrinsik. Faktor lingkungan ini dapat dibagi menjadi lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial ekonomi. Contoh perhitungan insidensi kumulatif. Selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017 terdapat 5 kasus baru campak, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 10. Sedangkan kasus 1, 4, 6, 8, dan 9 ini merupakan kasus lama, sehingga tidak dihitung sebagai insiden. Sebelumnya telah ditemukan 5 kasus campak, sehingga dari 100 orang hanya 95 orang yang beresiko terhadap penyakit campak, karena 5 orangnya sudah sakit. Jadi, insiden kumulatifnya atau IK sama dengan 5/95, hasilnya 0,053 atau 5,3% selama periode 1 tahun. Contoh perhitungan period prevalence. Dari skema tersebut menunjukkan kejadian penyakit hepatitis B pada periode 1 Januari hingga 31 Desember di suatu puskesmas. Nah, diketahui pada 1 Januari jumlah pasien sama dengan 100, sedangkan selama periode 1 tahun jumlah pasien sama dengan 1000. Nah, poin prevalence pada tanggal 1 Januari terdapat 5 orang pasien, yaitu kasus 1, 4, 6, 8, dan 9. Menunjukkan adanya kelainan hepatitis B. Poin prevalence hepatitis B pada populasi klinik tersebut pada tanggal 1 Januari adalah 5/100. Itu sama dengan 0,05 atau 50 kasus per 1000 pasien. Sedangkan period prevalence selama periode 1 tahun terdapat 10 kasus hepatitis B. Period prevalence hepatitis B pada PKM adalah 10/1000 pasien. Selanjutnya contoh rasio. Misal sebuah nilai kuantitatif A dan nilai kuantitatif lain adalah B, maka rasionya adalah A/B. Pada suatu kejadian luar biasa keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak, maka rasio anak terhadap orang dewasa adalah 12/20 sama dengan 0,6. Contoh proporsi. Pada proporsi perbandingan menjadi A/A ditambah B. Pada suatu kejadian luar biasa keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsinya atau persen yaitu 12/12 ditambah 20 sama dengan 0,375 sama dengan 37,5%. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang morbiditas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.